Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agusti Putu Sukreni dengan NIM 2566020068 dengan mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi berganda dan regresi linear berganda. Mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini terdapat sebuah kasus di mana sebuah UMKM fashion ingin mengetahui pengaruh frekuensi sesi live shopping dan jumlah pesanan marketplace terhadap omset penjualan. Bisa dilihat di sini terdapat 12 bulan atau 12 data dan ada sesi live shoppingnya dan pesanan marketplace dan omset penjualan. Jadi ini akan kita gunakan untuk mengerjakan soal berikut ini. Di sini terdapat 6 soal, yang dimana pertama kita akan menentukan variabel, yang kedua akan menyusun tabel, yang ketiga akan menghitung, dan yang terakhir kita akan membuat kesimpulan. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita kerjakan satu persatu. Baik, di sini kita akan mengidentifikasi variabel dari soal sebelumnya, dari kasus sebelumnya di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat 3 variabel. Yang pertama ada variabel Y dengan keterangan omset penjualan, dan ada variabel X1 dengan keterangan frekuensi live shopping, dan X2 dengan keterangan jumlah pesanan marketplace. Hubungan antar variabel di sini yaitu X1 mempengaruhi Y atau omset penjualan, X2 itu mempengaruhi Y juga dengan omset penjualan. Lanjut. Sini kita sudah membuat saya sudah membuat tabel bantu, yang dimana tabel bantu ini akan memudahkan kita dalam mengerjakan rumus-rumus berikut ini. Ini adalah rumus korelasi berganda, yang dimana R dikali X1 dikali X2 dan dikali Y sama dengan diakarkan, yaitu R kuadrat dikali X1 dan seterusnya. Yang pertama kita akan mencari korelasi antara X1 dan Y. Bisa dilihat di sini rumusnya. Rumusnya itu R dikali X1 dikali Y. Ini dari rumus ini kita akan mengambil angka-angka dari tabel bantu. Kita mengambil dari kiri ke atas. Ini kita mengambil contohnya, ini ada N ini adalah 12. Dimana kita mendapatkan 12? Kita mendapatkan 12 itu dari jumlah data, yang dimana tadi dari awal jumlah data itu terdapat 12 bulan. Dan contoh yang lainnya itu seperti sigma X1Y. Dari mana kita mendapatkan 2123? Itu dari kita melihat tabel itu dari sisi kiri kanan ke atas. Itu kita melihat dari sigma, mencari X1Y ini. Jadi kita mendapatkan hasil 2123. Begitupun sampai seterusnya, dan hingga mendapatkan hasil akhir yaitu 0,804. Lanjut. Sama seperti korelasi antara X1 dan Y, di sini juga merupakan korelasi antara X2 dan Y. Untuk memasukkan angka-angka di rumus ini juga tetap sama. Kita mengambil dari tabel bantu. Itu dari posisi kiri ke atas. Oke, dan mendapatkanlah hasil
0,811. Lanjut. Dan di sini yaitu korelasi antara X1 dan X2 dengan rumus yang berbeda, namun caranya sama. Kita memasukkan angka-angka dari tabel bantu dan mendapatkan hasil 0,564. Baik, dari rumus-rumus yang kita kerjakan tadi mendapatkan hasil, dan kita akan memasukkan hasil-hasil tersebut ke dalam rumus korelasi berganda. Bisa dilihat di sini rumusnya, kita mengambil angka-angka dari hasil-hasil yang kita sudah kerjakan tadi dan mendapatkanlah hasil akhir yaitu 0,913. Nilai koefisien korelasi berganda yaitu 0,913, yang artinya frekuensi live shopping X1 dan jumlah pesanan marketplace X2 secara bersama-sama mempunyai hubungan positif yang sangat kuat dengan omset penjualan Y. Lanjut. Sini merupakan persamaan regresi berganda menggunakan metode deviasi. Bisa dilihat rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 dikali X2. Di sini kita menggunakan tabel dari soal sebelumnya, yaitu tabel bantu regresi berganda. Untuk menghitung nilai deviasi, itu rumusnya sigma X kecil 1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi N. Dan kita sama mengambil angka-angkanya itu dari tabel bantu, dari jumlah di bawah-bawah ini, dan memasukkannya ke rumus dan mendapatkan hasil akhir seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan menghitung koefisien regresi. Yang pertama itu koefisien B1. Jika dilihat dari rumus, ini merupakan ada sigma X kecil 2 kuadrat. Ini kita mengambil angka-angka bukan dari tabel bantu, melainkan dari soal yang kita kerjakan sebelumnya. Contohnya seperti ini, sigma X kecil 2 kuadrat, kita hasilnya itu 57,667. Dari mana kita mendapatkannya? Itu dari soal sebelumnya. Itu kita bisa melihat di sini sigma X kecil sigma X 2 kuadrat itu hasilnya 57,667 dan seterusnya. Sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu 1,673. Begitupun dengan koefisien B2. Ingat, jika rumusnya terdapat X kecil berarti kita tidak mengambil angka dari tabel bantu, melainkan dari soal yang kita sudah kerjakan sebelumnya. Karena jika mengambil dari tabel bantu, hasilnya tentu akan berbeda. Dan hasilnya pun ini, koefisien B2 itu soalnya sama dengan rumus yang berbeda dan caranya juga sama seperti di B1 dan mendapatkan hasil 2,068. Selanjutnya untuk menghitung konstanta A, itu kita bisa melihat di sini rumusnya itu sigma Y dibagi N dikurang B1 kali sigma X1 dibagi N dikurang B2 dikali sigma X2 dibagi N. Jika di sini terdapat Y besar dan X besar, kita mengambil dari tabel bantu. Contohnya ini sigma Y, kita mengambil dari tabel bantu, dari kiri ke atas, sigma Y 423, kita masukkan di sini. Dan seterusnya. Dan ini untuk B1 dan B2 kita mengambil dari koefisien B1 dan koefisien B2 dan kita jumlahkan
dan mendapat hasil 17,727. Lanjut. Di sini kita sudah mendapatkan persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan 17,727 ditambah 1,673 X1 ditambah 2,068 X2 dari soal yang kita sudah kerjakan tadi. Dan interpretasinya itu ada konstanta A sama dengan 17,727 itu menunjukkan bahwa apabila frekuensi live shopping X1 dan jumlah pesanan marketplace X2 dianggap bernilai 0, maka omset penjualan diperkirakan sebesar 17,727 juta rupiah. Yang kedua, koefisien regresi X1 sama dengan 1,673, berarti setiap peningkatan satu sesi live shopping diperkirakan akan meningkatkan omset penjualan sebesar 1,673 juta rupiah dengan asumsi jumlah pesanan marketplace tetap. Dan koefisien regresi X2 sama dengan 2,068, berarti setiap peningkatan satu satuan bulan pesanan pada marketplace diperkirakan akan meningkatkan omset penjualan sebesar 2,08 juta rupiah dengan asumsi frekuensi live shopping tetap. Berikut kesimpulan akhirnya, yaitu berdasarkan seluruh hasil analisis dapat disimpulkan bahwa frekuensi live shopping dan jumlah pesanan marketplace memiliki hubungan dan pengaruh positif terhadap omset penjualan UMKM fashion. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah pesanan marketplace X2 merupakan faktor yang memberikan pengaruh lebih besar dibandingkan frekuensi live shopping X1. Oleh karena itu, pelaku UMKM disarankan untuk terus mengoptimalkan strategi pemasaran digital melalui marketplace dan kegiatan live shopping secara berkelanjutan agar omset penjualan dapat meningkat secara optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi regresi dan korelasi berganda. Semoga dapat membantu, dan jika ada kesalahan kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan share video saya. Semoga jika membantu, dan jika tidak juga tidak apa-apa. Terima kasih dan Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.